Pada saat pemeriksaan tanggal 25 April kalau nggak salah ya, itu kan kami datang ke Polda memenuhi undangan panggilan ya. Artinya sebagai warga negara kita juga hormat hukum. Ya, patuh hukum. Patuh hukum. Cumanya kaget kalau tiba-tiba Pak Charlie Chandra didatengin beberapa penyidik untuk dilakukan penangkapan. Nah, ini kan sangat terkait nih kasus Charlie Chandra dengan Pak Haji Fuad. Ini ada hubungannya soal perampasan tanah ya, yang dilakukan oleh pengembang PIK 2. Klien kami ini begitu kooperatifnya terhadap pemanggilan Polda Banten ini, sehingga saya belum pernah di BAP sebagai tersangka. Tadi penyidiknya bilang, oh kita pakai BAP yang lama 2023. Loh, kok bisa begitu? Makanya saya keberatan untuk melanjuti prosesnya. Ya kalau memang polisi masih tidak bisa berubah, oknum-oknum ini masih bisa tidak dieliminasi, ya kita hanya berharap kepada Tuhan aja. Coba kita bujuk-bujuk apakah Charlie dan penasihat hukumnya mau. Di bawah tidak ada orang, pencet bel di tangga dan taruh di atas meja. Ya, jadi nggak mereka ngasih keterangan pers. Ya, ini rumahnya. Tadi videonya sempat beredar. Ya, polisi di sini ada AKP Yanendra dan kawan-kawannya yang ngotot tetap mau minta Charlie dibawa. Ya, boleh numpang lihat dalam. Ya, saya. Boleh ya? Oke. Ini kita masuk. Ini tadi yang siang tadi sempat heboh, tapi sekarang karena malam, ternyata rumahnya juga belum rapi betul, kayaknya masih ada perbaikan-perbaikan. Ini keluarga Charlie Chandra. Hai Charlie, apa kabar? Halo, baik. Sorry ya telat ya. Okay. Ini istrinya. Ya. Ini ada Gufroni. Bang, siapa namanya Bang? Sorry Bang. Bang April ini salah satu pengacara juga. Ini teman saya nih. Woi, Cak Werul. Wow. Ini pengacaranya. Ada Bang Samsir. Sehat Bang? Tapi yang paling keren coba nih orang tua nih, lihat ini. 83 tahun. Pak Samsu Jalal. Halo. Luar biasa. Saya lihat videonya siang tadi. Masya Allah, orang tua udah sampai sini malu saya jadinya. Oke, kita gimana nih? Mau kasih keterangan apa bagaimana nih? ya, sesuai dengan tadi kesepakatan. Gimana? Kesini atau gimana biar ngumpul? Bang Samsir, sorry. Sini dulu, sini. Oke. Nanti saya kasih. Sebentar teman-teman ya. Ini dadakan begini nih. Tapi justru di sini serunya di situ. Ini kita pegang ininya. Tadi saya coba bersapa dengan teman-teman polisi, tapi ya mereka cuma lihat-lihat saya. Tidak ngerti. Padahal saya datengin, saya ambil gambarnya seperti itu. Cak, monggo Cak. Sorry ya Cak. Oke, kita siapa dulu nih? Ini sebelah kiri, yang rambut uban. Agak rapat dikit barangkali. Gitu. Oke, kita mulai dari Bang Samsir dulu. Mulai saya terakhir kali. Oke, siapa Charlie dulu atau Gufroni dulu? Ya, saya dulu dah. Oke, silakan. Itu tadi mana? Kasih beliau dulu. Ya, jadi Oke, teman-teman sekalian, ini Gufroni, LBH AP Muhammadiyah, advokasi publik ya. Yang sejak awal garda terdepan dan sempat ada riak-riak kecil dari orang-orang yang katanya mengaku kader Muhammadiyah, tapi sudah disemprot sama Pak Busrono Kodas. Oke, kita abaikan itu, nggak level. Kita ngomong ke pokok persoalan. Gimana Bang Gufron? ya, jadi kami di rumahnya Pak Charlie Chandra sekarang ini. Udah jam berapa nih? Jam 20.17. Ya, 20. Ya, memang saya tadi siang dihubungi oleh Pak Charlie bahwa ada penyidik dari Polda Banten yang ke rumah
mau melakukan upaya penangkapan. Kan kita juga kaget mendengarnya kan, tiba-tiba ini nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba ada upaya penangkapan. Lalu ya saya mungkin yang lebih siap ya datang, tiba di lokasi mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 3, setengah 3 kali. Jam 15-an kalau nggak salah. Ya gitu. Jadi memang polisi memang menunggu saya waktu itu. Ya. Ya, dan ya saya ketemu dulu Pak Charlie, semuanya mana surat-suratnya. Kemudian saya ketemu penyidik bahwa klien kami keberatan untuk dibawa untuk dilakukan penangkapan. Dengan alasan bahwa sebetulnya kalau polisi mau aja ya melakukan upaya yang sesuai KUHAP sebetulnya, klien kami pasti akan kooperatif. Karena kan dulu pada saat pemeriksaan tanggal 25 April kalau nggak salah ya, itu kan kami datang ke Polda memenuhi undangan panggilan ya. Artinya sebagai warga negara kita juga hormat hukum. Ya, patuh hukum. Patuh hukum. Cuman memang waktu itu tidak terlaksana meminta keterangan karena waktu itu kami meminta jawaban tertulis dari Kapolda terkait dengan surat yang kami layangkan sebelumnya. Kapolda Banten ya? Kapolda Banten, ya karena ini kan ada gugatan perdata ya dari tim kuasa hukumnya Pak Charlie. Kita minta agar proses penanganan pidana ini untuk di hold dulu gitu, dihentikan sambil menunggu putusan perkara perdata ingkrah. Ya. Jadi waktu itu memang klien kami Pak Charlie dalam BAP-nya tetap dituangkan dalam verbalnya saya tidak bersedia untuk diperiksa sebelum ada surat jawaban dari Kapolda Banten. Jadi waktu itu ya. Nah sebetulnya kita ini sebenarnya menunggu surat dari Kapolda. Apakah permohonan kita itu dikabulkan atau tidak? Ya, menunggu jawaban ya. Menunggu jawaban secara tertulis. Nah, apapun itu, bila mana misalnya jawabannya adalah kami tidak, kita akan mengabaikan gitu soal gugatan perdata, lalu dilanjutkan dengan pemanggilan, tentunya Cari Chandra akan memenuhi panggilan. Kalau ada surat panggilan, kan gitu. Ya. Tapi kemudian kami berpikir jangan-jangan karena sudah sekian minggu tidak ada informasi dari Polda, kami menganggap, oh mungkin Polda Banten setidaknya mengikuti dulu proses perdatanya yang kita masukkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Itu pikiran kami, makanya kaget kalau tiba-tiba Pak Charlie Chandra didatengin berupa penyidik untuk dilakukan penangkapan. Itu kira-kira poinnya. Oke. Siang tadi itu kan videonya sempat beredar viral ya, walaupun potongan pendek-pendek ya, 1 menit, beberapa detik segala macam, dan itu juga salah satunya disebut AKP Yan Hendra ya. Iya. Yan Hendra ini kan kalau nggak salah seperti kata Bung Gufron, ini kan bermasalah pada kasus Haji Fuad. Iya. Dan sudah dilaporkan ke Propam. Iya. Nah, pertanyaan saya sebagai orang awam, ini kan harusnya Propam memproses yang bersangkutan, kenapa justru sekarang tampil di garda paling depan untuk menangkap dan memenjarakan Charlie? Ini gimana nih? Kamu tetap Gufron atau Bang Samsir? Silakan. Ya, saya jawab dulu. Jadi begini, saya kan sudah dimintai keterangan atau klarifikasi oleh penyidik divisi Propam Mabes Polri. Ya. Itu sekian pertanyaan. Di akhir pertanyaan dia menanyakan apa yang saudara Gufron ingin harapkan salah pengaduan ini. Saya bilang pertama agar Yan Hendra untuk pecat secara tidak hormat. Yang kedua Yan Hendra untuk tidak menangani kasus yang serupa. Gitu ya, karena ada konflik kepentingan. Maka ini kan sangat terkait nih kasus Cari Chandra dengan Pak Haji Fuad ini ada hubungannya soal perampasan tanah ya, yang dilakukan oleh pengembang PIK 2. Semestinya Yan Hendra itu tidak bisa menangani perkaranya Pak Cari Chandra karena konflik kepentingan. Ya. Dan itu sudah dituangkan dalam BAP saya di hadapan penyidik. Waktu di Polda Banten Tebari ya? Bukan. Propam. Oke. Gitu. Jadi kami juga keberatan juga kalau kemudian tiba-tiba Yan Hendra yang kita adukan ke Propam malah dia seolah-olah sebagai pemimpin untuk penangkapan ini. Begitu kira-kira. Oke, sekarang Bang Samsir ada yang mau ditambahkan? Ya, selamat malam semuanya. Mungkin udah hampir setengah hari ya kegiatan. Setengah hari, dari jam 13-an tadi ya? Jam 13-an udah sampai jam 8 malam ini. Iya, 8.30. Oke. Jadi perkaranya saudara
Charlie Chandra ini. Sebenarnya perkara ini kan dimulai dari laporan polisi tanggal 28 April 2023. Proses itu sudah berjalan. Pelapornya adalah? Pelapornya tentunya ada ya, tapi nggak masuk dalam dasar dari penangkap dalam surat hari ini. Tapi setelah itu proses itu sebenarnya sudah di SP3 kan ya, sudah di SP3 kan 2023 itu. Kemudian muncul sprindik lanjutan pada tanggal 28 April pada tanggal 2025, jadi 2 tahun setelah itu ada sprindik lanjutan. Kemudian setelah itu ya kami juga memang bergabung sebagai kuasa hukum itu setelah sprindik lanjutan itu. Dan klien kami ini begitu kooperatifnya terhadap pemanggilan Polda Banten ini sehingga kami ikuti. Nah pada waktu itu juga saya sampaikan ada proses gugatan perdata yang harus diselesaikan, sehingga itu juga pada saat kita dipanggil pun kita juga sampaikan kalau ada seperti ini, tentu waktu itu kita ingin jawaban ya. Jawaban itu tidak kita terima sampai hari ini. Jawaban itu tidak kita terima sampai ini. Dan pada sprindik lanjutan itu saudara Charlie Chandra ini tidak pernah di BAP ya, belum pernah di BAP. Di BAP terakhir di Polda waktu itu ya. Iya. Dan itu diputuskan ditunda sampai masalah perdatanya tuntas ya. Kalau nggak salah begitu kan, saya hadir juga waktu di Polda itu Banten. Ya silakan diluruskan. Ya, saya belum pernah di BAP sebagai tersangka. Tadi penyidiknya bilang, oh kita pakai BAP yang lama 2023. Loh, kok bisa begitu? Makanya saya keberatan untuk melanjuti prosesnya karena saya belum di BAP sebagai tersangka. Dan kedua, permohonan kami untuk penundaan perkara pidana karena ada putusan perdata yang seharusnya didahului itu belum dijawab. Didahulukan. Ya. Iya. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi setelah sprindik lanjutan ini, saudara Charlie Chandra ini memang belum pernah di BAP dan kita masih menunggu untuk jawaban daripada Polda Banten agar proses itu bisa dilakukan. Sehingga kita juga seperti saya sampaikan tadi ya, kami di sini klien kami juga begitu kooperatifnya. Jadi sehingga pada hari ini dasar daripada surat perintah penangkapan itu adalah penetapan tersangka nomor S.tab-160A /11 res 1.9 /2023 di Dreskrimum tanggal 16 November 2023. Jadi balik lagi ke sana. Sementara kan kita tentunya kalau dalam satu proses kegiatan, apalagi ini masalah pidana ya, kita harus bisa mengikuti seperti itu. Sehingga hari ini ya tentunya kita akan temui juga, biar gimana pun ya mereka udah siap-siap ya, udah membawa dan memberikan kita surat penangkapan, ya kita akan sampaikan keberatan kalau kita punya klien ini dibawa dibawa untuk ditangkap. Demikian saya sampaikan. Saya baca di berita kasus Charlie ini walaupun sudah SP3 hidup lagi karena hasil pra peradilan tempo hari yang menyatakan Charlie tersangka atau apa persisnya gimana nih? Ini gimana? Siapa? Bang Sapril, Bang Gufran atau siapa yang kasih keterangan? Ya, jadi memang begini. Ini kan awalnya adalah Pak Charlie ini kan menyampaikan apa yang pernah dialami. Jadi artinya Pak Charlie pernah ditahan ya, pernah dijadikan tersangka, jadikan DPO, tanahnya diambil oleh PIK 2. Dan Pak Charlie di hadapan waktu itu di Serang Banten itu minta agar semoga kasus ini tidak ada lagi gitu, cukup saya terakhir. Kan kira-kira gitu. Ternyata Muanas tidak terima. Muanas ya? Karena dianggap Charlie Chandra ingkar dari kesepakatan yang dulu ditandatangani yang menjadi syarat agar perkara ini untuk SP3 gitu ya. Jadi Muanas kemudian mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Serang dan dikabulkan. Kan aneh gitu loh. Jadi pertanyaannya sebetulnya siapa sih yang ingkar dari perjanjian itu? Jadi kan kalau tidak salah poin-poinnya bisa Pak Charlie mencabut gugatan, tidak akan menuntut gitu ya. Melalui lakukan hukum kan, kan tidak ada upaya sama sekali.
Jadi memang Pak Cari sebenarnya sudah tidak mempersoalkan tanahnya yang sudah dirampas, tidak. Oh, tidak mempersoalkan itu artinya apa? Sudah, merelakan? Artinya tetap kepada perjanjian damai waktu yang kedua. Jadi dikatakan ingkar janji, saya kira tidak. Justru yang ingkar janji adalah si Muanas. Ini ngomong-ngomong, nama Muanas muncul nih, legal standingnya apa di dalam kasus ini? Dia adalah kuasa dari PT Bangun Makmur ya. Bangun Mandiri dan katanya dulu ahli waris The Pitnio ya memberikan kuasa kepada PT Mandiri Bangun Makmur. Mandiri Bangun Makmur. Padahal PT-nya udah menjual. Jadi seharusnya nggak ada legal standing sama sekali. Ya ini kayaknya seperti kata Bang Saidi dulu, apapun sengketa tanah antara warga dengan warga yang lain atau dengan pihak lain, ujung-ujungnya ada Agung Sedayo PIK 2 ya. Ujung-ujungnya begitu. Bang Samsir mau dikasih keterangan, saya mau tanya ini kita mau sampai kapan di sini? Apakah nanti teman-teman kuasa hukum akan menemui para polisi di depan untuk memang terakhir tadi saya sampaikan kalau kami masih melanjutkan diskusi yang hubungannya dengan penangkapan surat penangkapan ini. Sehingga apalagi surat penangkapan ini tidak sesuai seperti yang sedang mereka akan mereka lakukan. Oke. Jadi nanti setelah ini kami akan keluar ya? Kami akan sampaikan, kami akan keberatan untuk Polda Banten untuk membawa klien kami ini. Oke. Cari ada yang mau tambahkan? Gimana cara mau tambahkan? Saya kira setelah saya berbicara mengenai pengalaman saya, minimal masalah ras sudah hilang. Ya kalau memang polisi masih tidak bisa berubah, oknum-oknum ini masih bisa tidak dieliminasi, ya kita hanya berharap kepada Tuhan aja. Gitu. Itu aja mungkin. Jadi waktu itu antara lain ada sentimen anti Cina misalnya gitu ya, dari orang-orang yang menentang PIK 2 ini, kalau nggak salah begitu ya? Justru malah digorengnya oleh pihak mereka. Oh iya, makanya. Justru sekarang Charlie yang jelas-jelas juga orang Tionghoa juga kena sikat juga ya. Iya.